فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد، ikhwani fillah wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah. Setelah beberapa hari kita meliburkan pelajaran kita dikarenakan terdapat perjalanan safar memenuhi undangan panggilan dari Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita 6 dari kitab At-Tauhid, kitab tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karya tulis milik Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Adapun judul bab yang pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan terakhir kita ambil bab yang ke-12 telah kita selesaikan. Bunyi babnya minasyirki al-isti'adzati bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab baru, tepatnya judul bab yang ke-13, bab al-thalithata asyara minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillah wa yad'u ghairahu. Judul babnya bunyinya termasuk kesyirikan ke-13, termasuk kesyirikan al-istighosa kepada selain Allah. Akan datang nanti makna tentang istighosa, meminta keselamatan dari musibah, malapetaka, bencana. Termasuk kesyirikan meminta istighosa kepada selain Allah serta berdoa kepada selainnya. Yani berdoa kepada selain Allah. Pertama-tama barakallahu fikum kita akan kaitkan dulu tentang judul bab ini dengan judul bab sebelumnya serta secara umum berkaitan dengan kitab Tauhid. Pertama-tama keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya. Perhatikan tentang 3 bab secara berturut-turut beliau buka dengan bunyi bab minasyirk, termasuk kesyirikan. Artinya 3 bab secara berturut-turut dan ini adalah bab yang terakhir. Menerangkan bahwasanya pada hal-hal yang disebutkan dari judul-judul bab tersebut, paling pertama 6 an-nadar, yang kedua isti'adzah, yang 3 sekarang bab ini istighotsah. Terdapat unsur kesyirikan di dalamnya apabila diserahkan kepada selain Allah. Ini keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya. Kalau kita perhatikan tentang judul bab secara berurutan, mulai dari bab yang ke-11, bab yang ke-12, bab kita malam ini yang ke-13, bunyinya hampir sama dari sisi awal bab, termasuk kesyirikan.
bernazar kepada selain Allah termasuk kesyirikan, isti'adzah kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Pada malam hari ini istighotsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ini berkaitan dengan judul bab yang sebelumnya, kemudian berkaitan dengan kitab tauhid secara umum. Dari sisi mana? Dua poin penting yang disebutkan dalam judul bab ini. Pertama, istighotsah. Yang kedua adalah doa. Akan kita terangkan nanti apa. Kesimpulan awal bahwasanya istighotsah adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika ibadah yang hendaknya hanya diserahkan kepada Allah, ketika doa yang hendaknya hanya diserahkan kepada selain Allah, namun keduanya diserahkan kepada selain Allah, maka tergolong kesyirikan yang menyelisihi konsekuensi daripada materi yang kita kaji, kita bertauhid. Jadi istighotsah serta doa merupakan ibadah yang hendaknya hanya diserahkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk konsekuensi dan realisasi tauhid. Ketika dipalingkan dua ibadah ini kepada selain Allah, tergolong kesyirikan. Sebelum kita membaca dalil-dalil yang penulis bawakan kepada kita dalam bab ini, terdapat beberapa ayat serta satu hadis kita akan jumpai nantinya. Memahami tentang judul bab sebelum membaca isi babnya, membantu pemahaman akan seluruh dari isi bab. Dipaham dulu apa yang dimaksud dengan bab, kemudian kita masuk pada inti dari dalil-dalil pada judul bab. Istighotsah. Nabi berkata, wazan istaf'ala yang memiliki makna tolak, permintaan. Istighotsah ayat tolabul gaus, meminta pertolongan. Arti dari istighotsah adalah meminta pertolongan. Kalau pada sebelumnya isti'adzah meminta perlindungan, ada yang ingin kemungkinan bisa mencelakai kita, kemungkinan bisa mengganggu kita, minta perlindungan kepada Allah. Kali ini meminta pertolongan sudah di depan mata. Sudah di depan mata celaka tersebut, sudah di depan mata musibah tersebut. Kemudian ketika ingin meminta perlindungan namanya istighotsah. Kalau isti'adzah belum terjadi, ini dia perhatikan tentang isti'adzah dan istighotsah, sisi perbedaannya dari mana? Isti'adzah artinya meminta perlindungan belum terjadi, namun dikhawatirkan terjadinya. Meminta kepada orang yang bisa memberikan perlindungan namanya isti'adzah. Belum terjadi, minta untuk dilindungi. Namun ini istighotsah adalah sudah terjadi di depan mata. Nah, marah bahayanya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya istighotsah. Baik. Talabul gaus artinya marah bahaya yang sudah di hadapan mata. Kemudian pada akhir bab juga disebutkan wa yad'u ghairahu, dan berdoa kepada selainnya. Jadi ada bab istighotsah, ada bab doa dalam satu judul bab ini. Doa. Apa keterkaitan antara penyebutan istighotsah awal kemudian doa terakhir? Ini mimbab atful am alal khas. Mengikutkan yang umum ke yang khusus. Istighotsah meminta kepada Allah untuk dilindungi, meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Doa juga adalah permintaan. Namun doa permintaan yang umum, sedangkan istighotsah adalah permintaan yang khusus. Nah, kita ulangi sekali lagi. Istighotsah adalah permintaan yang khusus, sedangkan doa adalah permintaan yang umum. Dari sisi mana bahasanya? Istighotsah adalah meminta sesuatu yang sudah di hadapan mata berupa keburukan, kejelekan, dan malapetaka, minta keselamatan dari Allah Subhanahu. Sedangkan doa lebih umum. Doa lebih umum, minta rezeki, minta jodoh, minta keturunan. Tidak ada berkaitan dengan sesuatu yang bisa mencelakai. Itu namanya doa. Jadi doa secara umum, istighotsah secara khusus. Dan dua-duanya kita akan dapati dari pembahasan ini. Sekali lagi kita akan mengupas tentang judul bab. Beliau memvonis minasyirki, termasuk kesyirikan, istighotsah kepada selain Allah. Namun barakallahu fikum, kita katakan laisa ala itlaqi, tidak secara mutlak demikian, namun butuh diperinci karena ada istighotsah yang ternyata tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Pembagian pada istighotsah sama dengan pembagian pada isti'adzah. Ketika telah terangkan bahwasanya isti'adzah terdapat 3 pembagian. Ada yang masyru' disyariatkan, ada yang terlarang, serta ada yang dibolehkan. Sama halnya dengan istighotsah, kita akan terus sebutkan juga. Istighotsah yang masyru',
Istighotsah yang ibadah, meminta perlindungan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Anni mumindukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ketika kalian minta istighotsah kepada Allah, istighotsah ketika di perang Badar. Pasukan kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 300 orang atau bahkan kurang. Sedangkan pasukan kaum musyrikin di perang Badar berkali-kali lipat daripada personil perang kaum muslimin. 1000. Nah, ini adalah malapetaka yang sudah di hadapan mata. Mara bahaya yang bisa saja mencelakai. Apa kata Rasulnya? Istastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian minta pertolongan dari Rabb kalian, fastajab. Beliau beristighotsah kepada Allah di momen tersebut. Ini ibadah. Meminta pertolongan ketika peperangan dengan musuh, tidak ada mampu menyelamatkan kecuali Allah, kategorinya ibadah. Ketika ini diminta kepada selain Allah, akan masuk pada jenis yang kedua. Nah, ini istighotsah yang pertama, istighotsah ibadah. Istighotsah yang kedua adalah istighotsah yang terlarang. Istighotsah yang terlarang. Dan terdapat dua, terbagi menjadi dua. Paling pahitnya adalah sampai tingkatan kesyirikan, dan kita giring makna judul bab ke pembagian jenis ini. Yang kedua, sampai tingkatan keharaman. Namun dua-duanya tetap fatal. Mau haram, mau syirik, dua-duanya fatal. Hanya satu lebih berat, satu lebih ringan. Sebagai mereka menjadikan lagi istighotsah yang haram ini masuk dalam kategori bid'ah. Tetap hukumnya apa? Kita terangkan pertama tentang istighotsah yang syirik, terlarang dengan kategori kesyirikan adalah ketika meminta sesuatu yang tidak mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah, dia minta kepada selain Allah. Ini namanya istighotsah yang syirik. Istighotsah yang syirik. Terdapat isu bahwasanya akan terjadi musibah bencana alam. Berita tersebar bahwasanya mungkin besok atau lusa akan terjadi gempa bumi atau tsunami. Kemudian sebagian orang beristighotsah menyembelih hewan ini, hewan itu, melakukan sedekah bumi, disembelih di tepian laut, meminta keselamatan dari musibah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istighotsah syirik. Istighotsah syirik. Jadi istighotsah yang terlarang juga, namun tidak sampai tingkatan kesyirikan, namun sampai tingkatan keharaman. Sebab mereka memasukkan bahwa saya meminta pertolongan dari orang yang mungkin hadir tapi tidak mampu. Hadir tapi tidak mampu. Misalnya orang kafir datang yang menyerang kita. Satu orang. Hanya saya mungkin dia postur tubuhnya lebih besar, fisiknya lebih kuat. Sedangkan kita kecil, kita lemah. Ada anak kecil di samping kita, lebih kecil daripada kita bahkan. Kita minta istighotsah kepada dia, wahai fulan, ada orang kafir, tolong bantu aku. Ketika dia meyakini bahwasanya bisa, anak kecil ini bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut, itu termasuk yang terlarang. Terlarang, karena dia tidak mampu akan hal tersebut. Kemudian jenis yang ketiga, jenis yang dibolehkan. Istighotsah yang dibolehkan, meminta pertolongan kepada orang yang pertama hidup, kemudian hadir di hadapan kita. Meskipun ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun boleh. Landasan hukumnya datang dalam surat Qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi, fawaqazahu Musa faqada alaihi." Ketika terjadi pertikaian antara dua kubu, satunya dari Bani Israel, seseorang dari Bani Israel, satunya dari Bani Qibtiyah, orang Mesir, kaumnya Fir'aun alaihi laknatullah. Kemudian ada di tengah pertikaian tersebut Nabi Musa alaihissalam, yang mana dia adalah dari kalangan Bani Israel. Seorang pemuda yang dari kalangan Bani Israel ini meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta istighotsah. Akhirnya Nabi Musa menolong dia dengan melepaskan satu pukulan menyebabkan seseorang dari Bani Qibti tadi meninggal dunia. Jadi orang ini meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa memenuhi permintaan pertolongan tersebut, dan ini hukumnya boleh. Kesimpulannya dari 3 jenis pembagian istighotsah ini, bahwa ada yang pertama,
kategorinya ibadah. Apa itu? Ketika sesuatu tersebut tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibandingkan kepada selain Allah masuk pada jenis kesyirikan. Ini istighotsah ibadah. Yang kedua yang terlarang, entah itu syirik ataupun muhdats atau sebagian mereka mengatakan bid'ah. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kategori ketika tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang boleh meminta pertolongan kepada pertama zat yang masih hidup kemudian dan dia hadir. Makanya dari sini dikeluarkan ketika meminta pertolongan atau istighotsah kepada penghuni kuburan yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Atau seseorang masih hidup tapi tidak hadir di tempat kita. Tidak hadir di tempat kita. Ini terkadang terjadi mungkin sebagian lisan-lisan kita. Sebagian lisan kita meskipun tanpa tujuan dan maksud. Misalnya dia terkena kecelakaan. Kemudian dia memanggil orang tuanya, mama, papa, misalnya. Padahal orang tuanya tidak hadir di hadapan dia. Ini termasuk istighotsah yang terlarang karena tidak hadir dan dia tidak mampu. Seandainya pun dia hadir mampu boleh, tapi ketika dia tidak hadir meskipun dia hidup, ini termasuk istighotsah yang barakallahu fikum terlarang. Jadi kita dengar sebagian orang demikian. Nah, jadi malapetaka, musibah kemudian atau kecelakaan dia memanggil mama, bapak, padahal tidak hadir di hadapan dia. Meskipun masih hidup di tempat lain tapi tidak hadir. Ini termasuk istighotsah yang terlarang. Sebagaimana telah kita singgung tentang istighotsah dengan sedikit menarik napas padanya, kita pun akan singgung tentang doa. Kenapa gerangan beliau masukkan doa dan istighotsah dalam satu judul bab ini? Kita harus tahu dulu bahwasanya doa terdapat dua macam. Doa terdapat dua macam. Untuk bisa memahami judul bab, kita harus pilih dulu. Doa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah doa ibadah. Yang kedua doa masalah atau sebagian mereka istilahkan doa hajat. Nah, yang pertama adalah doa ibadah. Yang kedua adalah doa masalah atau doa hajat. Nah, apa perbedaan antara dua jenis doa ini? Pertama doa ibadah, doa yang datang syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan doa tersebut. Yang ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tergolong kesyirikan. Dan secara umum doa artinya adalah permintaan. Permintaan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjuk oleh perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian mengumumkan apabila kalian meminta kepadaku pasti aku akan menjawabnya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan kehinaan. Di depan Allah katakan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku aku akan mengabulkannya. Kemudian Allah datangkan dengan lafaz innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Terkenal awal ayat dengan akhir ayat bahwasanya doa adalah ibadah secara umum. Maka setiap ibadah kita terkandung makna doa. Meskipun bukan ibadah doa secara khusus. Misalnya, sholat. Dikatakan sholat, tapi di dalamnya terdapat doa. Dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya lagi kita beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca surat Al-Fatihah. Ini doa. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Sebelumnya lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai akhir ayat surat Al-Fatihah. Kemudian mungkin kita memiliki hajat dan kebutuhan yang kita sebutkan juga di dalam salat, terkhususnya di dua tempat ketika sujud serta tasyahud. Itu pun doa. Salat adalah doa. Bahkan puasa juga adalah doa. Terkandung makna doa di dalamnya. Dan seterusnya. Ini doa ibadah. Adapun doa masalah adalah doa yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Ketika seorang membutuhkan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki hajat, keinginan, permintaan secara umum. Dan ini berbeda-beda dari masing-masing orang. Kalau yang pertama tadi ibadah, masing-masing orang dituntut untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, doa ibadah. Adapun ini tergantung dari masing-masing kebutuhannya. Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta dilapangkan, ada yang minta diselamatkan dari musibah dan semisalnya. Dan istighotsah kita kaitkan sekarang ini kesimpulan akhir sebelum kita masuk pada dalil-dalilnya. Istighotsah sekarang termasuk dari doa ibadah atau doa masalah setelah apa yang kita kategorikan tadi. Dia termasuk dalam kategori bisa dua-duanya, hanya butuh diperinci. Istighotsah pada konteks yang pertama dia masuk dalam ibadah. Dan inilah apabila diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tergolong kesyirikan. Baru judul bab kita kaji sudah panjang lebar kita terangkan. Belum membaca dalilnya. Kita akan buktikan kalau paham atau tidak. Sebelum kita masuk pada pada sebagian ikhwan badannya di sini, pikirannya melayang di luar. Kita akan tanya. Dari Abu Abdillah, apa arti istighotsah? Istighotsah adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhuna Arif, berapa jenis istighotsah? 1 apa 2? 2. Tambahkan 1 lagi, 3. Yang pertama, istighotsah yang istighotsah yang haram. Maksud dalamnya istighotsah yang terlarang apabila diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kecuali Allah. Haramnya itu entah itu syirik atau bid'ah atau haram. Abu Umar, selain yang telah disebutkan oleh Akhuna Arif, istighotsah jenis yang lainnya meminta pertolongan selain kepada Allah yang syirik. Meminta pertolongan atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dan tidak mampu dalam sisi entah dia tidak hadir ataupun dia telah meninggal, telah mati. Yang bisa jenis yang kedua. Abu Yusuf, jenis yang lain istighotsah yang mampu dan hadir. Ini dia hadir di tempat tersebut dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Ini dia. Istighotsah ada 3 macam, yang ibadah. Berikutnya yang terlarang, kategorinya syirik ataupun haram. Yang ketiga adalah boleh meskipun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di depan di sini termasuk kesyirikan, beristi'adzah kepada selain Allah, kita giring kepada makna yang kedua tadi. Ada pun makna yang ketiga, bagian yang ketiga hukumnya boleh. Kita akan masuk pada landasan hukumnya. Yang pertama, kalau menulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang Maha Tinggi. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Doa ayat dari surat kita artikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, larangan. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Larangan untuk berdoa kepada selain Allah dengan alasan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Selain Allah dari sesuatu yang tidak bisa memanfaatkan engkau, tidak bisa memudaratkan engkau. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Dari selain Allah, seperti berhala, benda mati, patung, atau dari jenis apapun dia, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Jangan berdoa kepada dia, jangan meminta kepada dia.
Lanjut ayatnya, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan perbuatan tersebut, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah zalim akbar. Dzulmun akbar, yakni syirik. Karena kita berdoa kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Lanjut keterangan tambahan dari Allah dalam ayat yang sama atau dari surat yang sama, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Seandainya Allah timpakan kepada engkau kecelakaan, siapakah yang bisa menghilangkan kecelakaan tersebut kecuali Dia? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan apabila Dia hendaki kepada engkau kebaikan, siapa yang bisa menolak karunia-Nya? Kalau Allah hendaki kepada kita kebaikan, tak seorang pun bisa menghalanginya. Kalau Allah ingin timpakan kepada kita kejelekan, tak seorang pun bisa menghalanginya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Ditimpakan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, baik dan buruknya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha mengampuni serta Maha menyayangi. Setelah kita baca pertama-tama keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas, disebutkan tentang doa. Disinggung tentang materi doa. Doa bagaimana? Doa ya apabila diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tergolong kesyirikan. Dari judul bab telah kita dapatkan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya ketika berdoa, ketika beristighotsah hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Kita terangkan setelah itu bahwasanya apabila ada kecelakaan, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebaikan, tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah baik dan buruk. Maka mintalah kepada Dia satu-satunya, jangan minta kepada selainnya. Kemanfaatan, kemudaratan datang dari Allah. Minta kemanfaatan dari Dia sebagaimana minta untuk dipalingkan dari keburukan juga dari Dia Subhanahu wa taala. Nah, ini menerangkan betul ketika kita minta manfaat kepada selain Allah, ketika minta untuk dihilangkan mudarat kepada selain Allah, termasuk kesyirikan. Nah, alhamdulillah. Dari kajian-kajian semacam ini memberikan kita pelajaran bahwasanya mengajarkan kepada kita tentang materi akidah atau tauhid. Kebaikan satu-satunya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keburukan satu-satunya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walau ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik." Perhatikan tentang bunyi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat seluruhnya bersatu, kumpul, bergotong royong, bekerja sama untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, tidak akan pernah sampai kemanfaatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi bukan cuma murni niat orang untuk memberikan kita kebaikan, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan sampai, tidak akan pernah sampai kebaikan tersebut. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh umat mau bersatu padu berkumpul untuk mencelakai kita, tidak akan pernah sampai kecelakaan tersebut kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Murtah, tenang dada. Nah, tak takut kepada siapapun. Hadis-hadis semacam ini, pelajaran-pelajaran semacam ini, ayat-ayat semacam ini mengajarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak takut kepada siapapun, karena betapa meskipun banyaknya jumlah musuh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, berapa besar pun jumlah musuh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kalau kita dihadapkan dengan 100 orang musuh, ketika Allah tidak takdirkan kita mati, belum tentu mati. Beriman kepada takdir. Baik dan buruk hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun saudara menjadikan kita untuk memberikan harta sekian banyak. Mungkin sudah terbetik dalam pikiran kita akan memberikan ini, memberikan itu. Tapi kalau memang Allah tidak takdirkan, tidak akan sampai. Intinya adalah di tangan Allah, baik dan buruknya. Makanya hal ini jangan minta kepada selain Allah. Ketika minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tergotong kesyirikan. Baik, kita akan baca ayat yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd At-Tamimi rahmatullahi alaih,
Wa qauluhu Innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya ayat ke-17 dari surat Al-Ankabut, sesungguhnya apa yang kalian sembah dari selain Allah, ayat itu kepada para pelaku kesyirikan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki, tidak mampu memberikan kepada kalian rezeki. Kalau kalian minta rezeki, minta kepada Allah. Maka dilanjutkan, fabtagu indallahi rizq, maka mintalah dari sisi Allah rezeki. Rezeki datang dari sisi Allah, bukan dari selainnya. Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Beribadahlah kepada Allah. Syukurilah nikmatnya dan kepada Dialah kalian akan dikembalikan. Nah, keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas bahwasanya rezeki termasuk manfaat. Ketika minta manfaat termasuk rezeki, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selainnya. Nah, meskipun butuh pelurusan bahwa sebagian orang mungkin atau dapat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menisbahkan bahwasanya rezeki ada di tangan sebagian orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat ini menerangkan bahwa rezeki anak ada di tangan bapak. Atau nah, dalam arti kata bahwasanya tanggungan rezeki anak di pundak sang bapak. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ayat ini menceritakan tentang momentum bahwa satu ruang lingkup keluarga, rezeki mereka di tangan sang bapak. Artinya tanggung jawab rezeki adalah tangan bapak. Bapak yang berikan nafkah kepada istri, bapak yang berikan nafkah kepada anak. Artinya sekilas rezeki keluarga di tangan bapak. Namun barakallahu fikum bahwa tidak menyelisih apa yang barusan kita baca dari ayat, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mengkelopkan dengan ayat yang barusan kita baca bahwa meskipun mungkin sebagian anak belum memiliki pekerjaan, rezeki jadi di tangan bapak, tapi kita tahu dulu bahwasanya bapak dia dapat rezeki dari mana? Juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istri mengharap rezeki dari suami, tapi rezekinya suami di tangan siapa? Juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bapak dinisbahkan kepada anaknya, suami dinisbahkan kepada istrinya, hanya perantara rezeki, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai anak-anak jangan bergantung kepada bapak, bergantung kepada Allah. Makanya wahai istri-istri jangan bergantung kepada suami, bergantung kepada Allah. Makanya wahai manusia jangan bergantung kepada makhluk, karena makhluk juga butuh rezeki, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika ingin manfaat, ketika ingin mudarat, kembalikan kepada sang pemilik manfaat dan sang pemilik mudarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, termasuk manfaat di sini adalah rezeki. Rezeki milik Allah, jangan minta kepada selainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya seseorang itu menjadi hamba bagi makhluk ketika dia bergantung kepada makhluk. Tetapi ketika engkau bergantung kepada Allah, engkau adalah hamba Allah. Nah, engkau adalah hamba Allah. Ketika kita mengharap, meminta, bertawakal, menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, kita adalah hamba Allah. Namun ketika kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, kita adalah hamba dari makhluk tersebut. Karena kita merasa butuh dengan dia. Kita merasa perlu dengan dia. Wailah makhluk tersebut juga butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gantungkan harapan kita hanya kepada zat yang paling tinggi, yang maha satu, yang maha mampu, Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Tadi telah kita baca ayatnya, perhatikan. Ada 6. Satu poin penting untuk dicermati lebih mendalam.
Dari ayat yang ke-18 atau yang ke-17 surat Al-Ankabut, perhatikan. Awal ayat menerangkan tentang rezeki. Rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala termasuk Ar-Razzaq. Ketika menyinggung tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan tiga poin penting. Apa itu? Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Apa keterkaitan antara rezeki dengan ibadah dan bersyukur? Nah, perhatikan di sini. Apa keterkaitan antara rezeki yang disinggung pada awal ayat kemudian ditutup dengan akhir ayat ibadah, syukur dan beriman tentang hari kiamat. Wa ilaihi turja'un. Pertama-tama bahwasanya apabila engkau ingin mengharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tempuh dengan cara ibadah. Mau mengharap rezeki tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nah, tidaklah mendapatkan rezeki tersebut kecuali rezeki tersebut adalah rezeki yang tidak berbarokah. Sebagian orang menganggap bahwasanya majelis taklim menyibukkan, nggak bisa mencari rezeki. Akhirnya mendahulukan mencari rezeki, meninggalkan majelis taklim. Apa yang didapati ternyata meskipun banyak hartanya tapi wallahi tidak berbarokah. Nah, katakan di sini bahwasanya rezeki di cara dapatnya adalah wabudu, beribadah kepadanya. Sebagian orang asik-asik mencari rezeki, tiba waktu azan, nggak peduli, aku masih mencari rezeki. Dia menganggap bahwasanya beribadah mengganggu dia dari mencari rezeki. Padahal rezeki dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah anjurkan bagi kita untuk mencarinya dengan cara beribadah. Ketika waktu untuk beribadah namun dia masih tetap mencari rezeki, mungkin ada banyak, tapi belum tentu berbarokah. Belum tentu berbarokah. Terbukti hari. Keseharian di anggota keluarga dia malah semakin jauh. Semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, hanya sibuk mencari rezeki. Mengorbankan menuntut ilmu, mengorbankan ibadah, mengorbankan ukhuwah ketika diundang tidak makan bersama saudaranya, mengorbankan khutbah Jumat lebih memilih untuk sholat Jumat di tempat lain, hanya karena apa? Dengan alasan mencari rezeki. Padahal jauh dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini butuh untuk lebih dekat kepada majelis-majelis ilmu. Semakin dekat kita ke majelis ilmu akan semakin terbuka wawasan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah, jangan lupa, setelah dapat rezeki dengan cara beribadah, washkurulah, juga jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rezeki datang dari sisi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tak satu nikmat pun yang datang pada diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi nikmat bukan karena kita pandai mengelola rezeki kita. Nikmat yang datang kepada kita, rezeki yang melimpah pada diri kita bukan karena kita pandai. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita dalam mengelola rezeki murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa banyak orang yang mungkin memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, kalau Allah tidak takdirkan untuk jadi kaya tetap miskin. Tidak sedikit juga kita jumpai bahwasanya bahkan orang tersebut tidak pernah sekolah sama sekali. Tapi ternyata ketika hasil-hasilnya dialah yang berhasil. Dialah yang mendapatkan mungkin lebih daripada orang-orang yang menempuh jalan studi yang tinggi. Jadi rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala murni, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelihayan kita untuk mengelola ekonomi keluarga kita. Murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pernah lupa untuk bersyukur karena sedikit dan banyaknya, bahkan ada dan tidak adanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Jangan lupa juga bahwasanya mencari rezeki. Ini nukta yang terakhir adalah bahwasanya kita butuh kepada rezeki. Biar bagaimanapun kita adalah manusia, untuk bisa melanjutkan keberadaan kita di permukaan bumi, butuh makan, butuh minum, butuh hidup, dan hidup butuh rezeki. Namun, jangan lupa bahwasanya rezeki tersebut hanyalah penunjang untuk bisa sampai ke alam akhirat. Makanya Allah tutup dengan wa ilaihi turja'un, dan kepada dialah kalian akan dikembalikan. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengkajinya mendatangkan wawasan, pemahaman tentang apakah hendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seperti inilah sekilas tentang rezeki. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga dari judul bab yang sama, bab yang ke-13. Wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin.
Kata Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat 5 dan 6 dari surat Al-Ahqaf, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, dari orang-orang yang tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kalau kita presentasikan tentang kebodohan orang-orang ini yang paling bodoh. Siapa itu orang yang paling bodoh? Orang-orang yang meminta kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, padahal mereka tahu bahwasanya makhluk tersebut tidak bisa menjawab. Nah, adalah orang yang paling bodoh. Waman adallu, datang dengan isim tafdil. Tidak ada yang lebih dolin, atau maksudnya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih bodoh daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri tahu bahwasanya mereka tidak bisa memberikan jawaban sampai pada hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, padahal Allah bukakan lagi wawasan kita. Nah, orang-orang yang mereka mintai daripada berhala, patung-patung, batuan pepohonan, mereka sendiri tidak sadar kalau mereka diminta. Wa hum an du'aihim ghafilun. Atau misalnya orang di dalam kuburan, penghuni kuburan yang sudah mati, ketika sebagian orang-orang meminta kepada mereka di dalam, mereka sendiri tidak tahu kalau mereka diminta, karena sudah mati, tidak sadar. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da, apabila umat manusia dibangkitkan, yakni pada hari kiamat, mereka menjadi bermusuh-musuhan. Wa kanu bi ba'dihim kafirun, orang-orang yang mereka tadi minta, mereka sembah dari orang soleh yang mungkin sudah mati di perantara selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari permintaan orang-orang di dunia tadi. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas, bahwasanya ini termasuk istighosa kepada selain Allah yang masuk pada tingkatan kesyirikan. Istighosa jenis bagaimana? Yang minta kepada makhluk yang tidak mampu dari perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkannya, seperti rezeki, minta jodoh, minta pertolongan dari malapetaka, musibah, mara bahaya, kecelakaan dan semisalnya. Dan orang semacam ini yang terjerumus ke dalam istighosa kepada selain Allah, orang seperti ini yang terjerumus dalam berdoa kepada selain Allah, dari ayat yang telah kita baca, mereka adalah orang yang paling sesat, orang yang paling dungu, orang yang paling bodoh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan satu kalimat dia membungkam seluruh hadirin ketika itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum judatan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim mengobrak-abrik seluruh berhala yang mereka sama selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu yang paling besar, yang kecilnya dihancurkan semuanya. Dan maksud dan tujuan ini hikmah dari dakwah. Kemudian mereka memanggil Nabi Ibrahim karena hanya dia satu-satunya yang tertuduh, dikarenakan dia selama ini mengingkari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari para berhala. Dipanggil kemudian ditanya, apakah engkau? Diberikan ta'rif, memberikan jawaban. Kemudian di akhir dia tanyakan bahwasanya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala tadhakkarun. Dia berikan jawaban bahwasanya ketika ditanya, apakah engkau wahai Ibrahim yang menghancurkan berhala tersebut? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tanya kepada yang paling besar. Ada satu berhala situ yang masih berdiri kokoh, tidak jatuh. Tanya kepada dia. Kalau kalian mengaku bahwasanya dia bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, tanya kepada dia. Akhirnya mereka menundukkan pandangan. Baru Ibrahim tambahkan lagi kekuatan hujahnya dia bahwasanya, apakah kalian meminta selama ini sesuatu yang tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menolak mudarat? Apakah kalian tidak berakal? Ibrahim alaihissalam menjuluki mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, bodoh, dungu, masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih mengharap dan bergantung kepada selain Allah. Wa bi'adillah. Istighosah kepada selain Allah dari sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan yang berasal dari orang-orang yang bodoh. Kita baca berikutnya, masih berkaitan dengan judul bab yang sama pada dalil berikutnya. Wa qauluhu, ayat yang keempat. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Adakah
Yang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjawab orang-orang yang terdesak, terjepit ketika berdoa. Tidak ada. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjepit dan terdesak, apakah ada yang bisa menjawab kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allah, hanya Allah. Wa yakshifus su, dan bisa memalingkan kejelekan, menjawab permintaan dan menghilangkan kejelekan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia pula menjadikan kalian sebagai penghuni permukaan bumi yang memakmurkan alam bumi. Ailahum ma'allah, telah kita bentuk pertanyaan, apakah ada sesembahan bersama Allah? Jawabannya tidak ada. Karena hal-hal ini, dari 3 hal ini yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan pada surat An-Naml ini berkaitan dengan yang pertama, mendatangkan manfaat. Kemudian yang kedua, menolak mudarat. Kemudian memberikan kepada kalian kesempatan untuk hidup, bertahan di permukaan bumi. Siapa yang bisa? Siapa yang mampu untuk hal tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Allah yang menganugerahkan kepada kalian itu semuanya masih meminta, mengharap kepada selain Allah? Padahal Allah yang memberikan. Allah yang memberikan rezeki. Nah, ini dia keterkaitan bahwasanya Allah yang menjawab permintaan dari hamba-hambanya. Allah yang menghilangkan kemudaratan. Dia akan menimpa hamba-hambanya. Makanya minta selalu hanya kepada Allah. Istighosah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Nah, tersisa satu dalil berupa hadis. Insya Allah kita akan baca pada lain kesempatan. Saat kita akhirkan, ada sudah cari kertas, kita akan baca. Ada pertanyaan, ada 2. Nomor yang pertama, apa hukumnya membiarkan anak menangis karena lapar? Kalau diketahui dulu bahwasanya membiarkan ini dalam keadaan seperti apa? Apabila memang tidak ada makanan dan membiarkan anaknya menangis, berarti dia tidak mampu. Seperti kisah tentang seseorang yang didatangi oleh Umar bin Khattab dalam keadaan anaknya sedang menangis, kemudian dia membuat ta'rif, dia mengaduk-ngaduk wajan, panci, kider di atas tungku api, berisikan air padahal yang dia masuk dalam batu untuk menenangkan anaknya. Artinya nggak punya apa. Kalau dimaksud adalah, anaknya menangis dan tidak diberikan makanan padahal makanan ada. Kalau di usia menyusui dia tidak berikan ASI, kalau sudah memakan makanan tambahan dia tidak berikan, kesimpulannya yang pertama adalah hukumnya dia berdosa. Karena anak di bawah tanggungan orang tua. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man ya'ul aw ayyudayya man yakul. Kata Nabi SAW, seseorang dikatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungan dia. Nah, boleh berdosa. Ketika anaknya dalam keadaan lapar, padahal makanan ada, dan dia tidak berikan, hukumnya berdosa. Yang kedua, dan apa hukumnya seorang suami memukul sang istri dengan berlebihan? Untuk sebutkan dalam pertanyaan sini berlebihan. Nah, istri terdapat izin untuk dari Al-Quran Al-Karim boleh untuk dipukul. Wadribuhun, wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada suami apabila datang nusyud dari istri. Nusyud artinya adalah tidak taatnya istri kepada suami, boleh memilih salah satu dari 3 jalan ini. Pertama, nasihat. Tidak mengindahkan nasihat pada langkah yang pertama, boleh untuk pisah ranjang. Tidak mengindahkan. Pisah ranjang boleh berpindah pada hal yang berikutnya, wadribuhun, boleh dipukul. Namun bukan pukul seperti pukul orang kafir, bukan seperti pukul musuh, biar bagaimanapun ini adalah istri kita. Seseorang yang tinggal satu atap dengan kita. Dia butuh kepada kita, kita butuh kepada dia. Pukulan kepada istri adalah pukulan takdib. Memukul dengan goer mubarrih. Pukul dengan tanpa mencelakai, tanpa mengucurkan darah, tanpa mematahkan tulang, tanpa mencacati. Intinya pukulan, ta'dib sebagai teguran. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.